Dan satu lagi saya ceritakan, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Luar biasa. Dari ujung barat, ujung timur, orang muslim, non muslim semuanya kenal dengan beliau. Beliau satu saat diceritakan oleh Syekh Nawawi ya dalam kitab Nasuhul Ibad kalau tidak salah, itu satu saat Imam Al-Ghazali ini mimpi, dan di dalam mimpinya itu tiba-tiba sudah kiamat. Kiamat, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya satu persatu amalan-amalannya itu. Ghazali, amalan apa saja yang sudah kamu lakukan ketika di dunia? Sampaikan. Saya pernah menulis kitab seperti ini, saya punya murid seperti ini, saya kerjaannya ibadah seperti ini, sholat saya, puasa saya, ngajar saya, disebutin semuanya itu. Ghazali, amalan-amalan itu tidak ada yang diterima kecuali satu katanya. Apa? Amalan yang diterima itu ternyata apa? Ketika beliau nulis, zaman dulu tidak ada pulpen seperti sekarang. Dulu itu pakai tinta, dimasukin di wadah, dicelupin. Nah, di tinta itu ketika beliau menulis ada lalat yang jatuh di situ. Jatuh, Imam Ghazali lihat, kemudian diselamatkan sehingga lalat itu tidak mati dia. Berkat menolong lalat yang mau mati tadi, kecemplung di tinta tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu yang memasukkan beliau ke dalam surga. Jadi sampai seperti sekecil itu. Hanya karena menolong lalat yang kecemplung di tinta, itu bisa memasukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad apa? Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya, karena kita tidak tahu mana ibadah kita yang diterima oleh Allah. Ya, bisa jadi pengajian ini yang sekarang ini nih yang bisa menyelamatkan kita, bisa jadi. Tidak ada orang yang bisa menjamin ibadahnya diterima oleh Allah. Sholatnya, siapa yang bisa menjamin sholat kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Puasa kita, ngaji kita, ya, sedekah kita, umroh kita, haji kita, tidak ada yang tahu, Pak. Maka apa kata Nabi? Perbanyaklah perbuatan yang baik. Maka ya sampai dikatakan tadi itu, sampai sekecil itu, seremeh itu, menyelamatkan seekor lalat. Ya, bisa memasukkan Imam Al-Ghazali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang yang meminta, maka fala tanhar, jangan membentak, jangan menghardik. Ai fala taghlat, jangan berlaku kasar. Fala taghlat laul qaul, ya, itulah bedanya kita dengan Allah. Kalau manusia itu sekaya apapun dia, barangkali kalau diminta sekali dua kali dia masih memaklumi. Tapi kalau minta tiap hari, datang minta, itu bosan juga itu. Datang minta lagi, datang minta lagi. Tapi kalau Allah bukan seperti itu. Semakin kita banyak minta, semakin senang. Ya, bahkan orang yang tidak mau minta, tidak mau berdoa kepada Allah, itu orang yang sombong, kata Rasulullah. Jadi kalau bapak-bapak jarang berdoa, itu sombong sama Allah itu. Allah nggak suka seperti itu. Perbanyaklah doa, minta sama Allah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Semakin kita minta banyak, semakin senang Allah itu. Karena ibarat orang berdoa itu, ibarat orang yang mengayuh sepeda. Ya, sepeda itu kalau kita kayuh pelan-pelan akan sampai juga.